Bion bertanya dengan khawatir apakah Brown baik-baik saja karena ia mendengar bahwa Brown memiliki esensi jenis penciuman. Brown menjawab, iya, baik-baik saja karena ini bukan pertama kalinya aku ke sini. Sambil melirik sekelilingnya, Brown memperingatkan bahwa ada banyak genangan sisa, jadi mereka harus tetap dekat dengannya jika tidak ingin menginjaknya. Bion merasa kagum karena Brown sangat dapat diandalkan berkat 8 tahun pengalamannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dijelaskan bahwa sarang binatang adalah sebuah lembah, sehingga mereka bisa tersesat di tengah labirin alami ini. Di sini tidak ada jebakan, tetapi peran seorang pemandu jalan jauh lebih penting dibandingkan di hutan goblin. Beberapa menit berburu berlalu, dan sistem memberitahukan bahwa mereka telah mengalahkan serigala besar Razor Mane dan mendapatkan 1 poin pengalaman. Selain itu, mereka juga mengalahkan manusia serigala dan memperoleh 2 poin XP. Setelah itu, mereka mengalahkan harimau besar Cybert dan mendapatkan 2 poin pengalaman. Mereka juga mengalahkan tikus mondok dinding dan memperoleh 1 poin pengalaman. Beberapa jam kemudian, mereka berhenti untuk beristirahat. Bion menjelaskan bahwa berkat alarm sihir lior, mereka dapat mengatur 4 giliran jaga, sehingga Bion bisa tidur selama 6 jam. Leor yang berada di depan api unggun bertanya, mengapa mereka harus melakukan itu? Bukankah ia sudah memiliki sihir peringatan? Hiat menjawab bahwa ini bukan karena mereka tidak percaya pada sihir Leor, melainkan karena sihir peringatan hanya mendeteksi monster. Leor yang bingung bertanya, apakah itu sebuah masalah? Hikurat menjelaskan bahwa penjelajah jauh lebih berbahaya daripada monster di dalam labirin. Leor menjadi sangat takut dan sambil menundukkan kepalanya bertanya, apakah itu benar? Hikurat membenarkannya dan menyuruh Leor untuk tidur saja, karena ia memang tidak perlu berjaga. Leor pun akhirnya menerima instruksi itu. Setelah mendengar percakapan tersebut, Bion merenung bahwa eksplorasi ini mungkin akan menjadi yang terakhir bersama Leor. Adegan pun beralih ke hari kedua, tepat di tengah hari. Brown menunjuk ke depan dan memberitahukan bahwa portal menuju lantai 3 berada tidak jauh di sana, dan di sanalah mereka akan memburu monster peringkat 7 atau 8. Dijelaskan bahwa lantai 3 adalah peta raksasa yang disebut jalur peziarah. Sebagai konteks, di lantai 2 mereka bisa masuk ke peta yang berbeda tergantung dari mana mereka masuk. Namun di lantai 3 semua orang akan berakhir di tempat yang sama. Bion sudah tahu bahwa lokasi kemunculan mereka bergantung pada portal yang digunakan, tetapi ia berharap mereka bisa memulai di tempat yang bagus. Misha pun mendekati Bion dan bertanya dengan penasaran, apakah Bion pernah masuk ke lantai 3 sebelumnya? Bion menjawab, iya pernah. Misha terkejut dan bersorak, mengatakan bahwa itu bagus karena ia membutuhkan waktu 1 tahun untuk bisa masuk ke lantai tersebut. Bion kemudian bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Misha untuk masuk ke lantai 3? Misha berpikir sejenak dan memperkirakan sekitar 2 tahun. Hikurot ikut dalam percakapan dan mengatakan bahwa dirinya juga sama. Misha dengan marah mengeluh karena ia tidak menyukai hal itu, sebab Hikurat yang menurutnya kurang berpengalaman justru sudah menjadi penjelajah peringkat 6. Hikuro tertawa kecil, memprovokasi bahwa setidaknya Misha lahir di keluarga yang baik. Brown yang tidak senang dengan situasi itu segera menyela dan menyuruh mereka berdua untuk tidak berisik. Misha yang merasa tidak enak pun meminta maaf, begitu juga Hikurot. Sementara itu, Bion menyadari bahwa Brown terlihat lebih kesal dari sebelumnya. Bion menduga hal itu mungkin karena Brown bekerja keras sendirian di area ini, sehingga ia bisa memahami mengapa Brown menjadi kesal. Beberapa menit kemudian, sistem memberitahukan bahwa mereka telah memasuki lantai 3 jalur peziarah lembah batu baja. Mata Brown melebar terkejut ketika melihat Bion tiba-tiba maju ke depan, mengangkat perisainya dan memperingatkan Brown untuk mundur. 2 ekor babi hutan terlihat berlari ke arah mereka. Perisai Bion dihantam keras oleh babi hutan itu hingga tubuhnya terdorong ke belakang. Bion merasa aneh karena monster muncul tepat di depan portal. Sambil menggertakkan giginya, Bion mengungkapkan bahwa jika bukan karena perisai itu, ia mungkin sudah diinjak-injak. Di sisi lain, Hikurot yang menahan serangan babi hutan mulai mengalami keretakan pada perisainya. Sistem memberitahukan bahwa Hikurot Murat mencoba pemulihan darurat dan perisainya pun mulai beregenerasi. Hikurot berteriak kepada Bion, mengatakan bahwa monster itu adalah peringkat 7 bernama Ayantro, serta meminta Bion untuk mencegah Ayantro mendorong mereka lebih jauh ke belakang. Bion membalas bahwa ia sudah mengetahuinya. Dengan cemas, Bion mengamati Hikurot yang tampaknya sudah pulih. Bion menjelaskan bahwa kemampuan aktif Ayantro adalah keseimbangan berat yang memberi mereka ketahanan terhadap dorongan. Selain itu, esensi Hikurot sangat berguna di Blood-Tinted Castle. Karena kemampuan itu, sistem pun memberitahukan bahwa Hikurot juga mengaktifkan keseimbangan berat. Sementara itu, Leor menggunakan sihir kutukan peringkat 8 bernama Korupsi.
Ayantro tersebut tampak kebingungan. Hikurot pun beralih ke serangan memuji sihir Leor, lalu mengatakan bahwa ia akan menghabisinya. Babi hutan itu menerima pukulan berat dari Hikurot dan jatuh ke tanah. Tekanan luar biasa menyebar di area itu, membuat Leor mengangkat lengannya untuk melindungi wajahnya. Di sisi lain, Misa melompati Bion memperingatkan bahwa masih ada satu Ayantro tersisa. Misia yang mendekat berharap monster itu menjatuhkan esensinya. Ia lalu melancarkan beberapa tebasan cepat yang mengoyak tubuh Ayantro tersebut, membunuhnya seketika. Sistem memberitahukan bahwa mereka telah mengalahkan Ayantro dan memperoleh 3 poin XP. Di tengah asap, Bion merasa situasi ini janggal karena ini bukan lokasi tempat Ayantro seharusnya muncul. Bion bertanya kepada Brown, apakah ada orang lain di sekitar mereka. Brown yang terkejut segera mengaktifkan sensor panas tubuh. Kemampuan aktif miliknya. Sensor tersebut adalah kemampuan khas penjelajah manusia kadal untuk mendeteksi panas makhluk hidup di sekitarnya. Brown melaporkan bahwa tidak ada siapapun di area itu. Namun, berdasarkan bau yang tertinggal, seharusnya ada beberapa orang di sini beberapa saat yang lalu. Brown memperkirakan orang-orang tersebut berada dalam jarak sekitar 2 menit dari lokasi mereka. Bion menduga bahwa mereka telah pergi setelah melihat perburuan itu. Hikurot yang terlihat khawatir mengatakan bahwa itu berarti seseorang mungkin sedang menunggu mereka. Namun Brown tidak sepenuhnya yakin. Ia menjelaskan bahwa menarik monster ke area portal adalah metode umum yang sering digunakan oleh para penjara. Brown mengatakan bahwa para penjara memanfaatkan momen ketika penjelajah berada dalam kondisi paling rentan. Misia menyarankan dengan nada agresif, bagaimana kalau mereka saja menghajar para penjara itu? Misia lalu bertanya, bukankah mereka akan mendapatkan hadiah jika membunuh para penjara? Hikurot mengangguk dan menjawab bahwa itu benar, tetapi akan sangat sulit menemukan para penjara tersebut, terlebih lagi mereka tidak memiliki bukti. Hikurot memperingatkan bahwa jika mereka bertindak gegabah tanpa bukti, justru merekalah yang bisa disalahkan. Misa yang jelas tidak senang berseru dengan keras bahwa orang mati tidak bisa berbicara. Hikurot kemudian menyarankan agar mereka meninggalkan peringatan di sekitar portal dan segera pergi dari tempat itu. Leor terlihat semakin ketakutan setelah mendengar pembicaraan tentang kekejaman tersebut. Beberapa menit berlalu dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mishaya berkomentar dengan nada ceria bahwa Brown memang hebat, bahkan mengetahui metode seperti itu. Brown sambil memegang obornya menjelaskan bahwa ia hanya pernah mendengar metode tersebut sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya ia melihatnya secara langsung. Mishaya mengakui bahwa ia sendiri tidak terlalu sering bertemu penjara. Bion yang benar-benar tidak mengerti terlihat terkejut dan bertanya berapa kali Mishaya bertemu dengan para penjara. Mishaya menjawab bahwa ia bertemu sekitar 8 kali dalam 5 tahun terakhir. Bion terkejut mendengarnya dan berpikir jumlah itu terlalu sedikit. Dengan canggung, Bion mengungkapkan bahwa ia mengira orang-orang sering bertemu dengan para penjara. Bijon mengatakan bahwa ini sudah kali kelimanya ia bertemu penjara hanya dalam 3 bulan terakhir. Misia menatap Bion dengan mata berbinar dan bertanya seberapa buruk karma yang ia miliki. Hikurot tertawa terbahak-bahak dan mengatakan itu sungguh mengesankan. Hikurot menambahkan bahwa ia pernah mendengar jumlah pertemuan seperti itu umum terjadi sekitar 150 tahun lalu, tetapi jumlah penjara telah menurun drastis belakangan ini. Ia lalu mengejek bahwa mungkin Bijon adalah alasan mengapa mereka masih sering muncul. Bion yang tidak percaya hanya bisa mengeluh dalam hati, mempertanyakan apa sebenarnya yang telah terjadi dalam hidupnya. Brown yang berjalan di barisan depan meminta agar mereka berhenti mengolok-olok Bion. Brown mengatakan bahwa mereka semua tahu Misia memang terkenal sangat beruntung. Bion merasa sedikit lega dalam hati, berpikir bahwa setidaknya ia tidak sendirian. Brown lalu menambahkan agar Bion tidak terlalu khawatir karena ia sendiri hanya bertemu satu penjara setiap 3 bulan sekali. Hal itu justru membuat Bion merasa iri karena jelas tidak sebanding dengan dirinya yang bertemu 5 penjara dalam waktu 3 bulan. Brown yang menyadari ekspresi Bion bertanya, apakah ada masalah? Bion hanya menyuruh mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, sistem memberitahukan bahwa mereka telah mengalahkan cacing batu, elang besi, serta penjaga lembah baja, dan memperoleh 2 poin XP dari masing-masing monster. Beberapa jam berlalu hingga malam pun tiba. Brown mengusulkan agar mereka berkemah di lokasi tersebut dan melanjutkan perjalanan ke area berikutnya pada keesokan harinya. Bjorn menjelaskan bahwa alasan mereka berkemah di wilayah yang terasa aneh ini adalah karena tidak adanya monster di sekitar sini. Dan itu justru membuat tempat ini aman. Menurutnya, keputusan ini adalah pilihan yang tepat. Mereka pun duduk dan mulai beristirahat.
Sementara itu, Hikurot bertanya apakah Leor baik-baik saja, karena sejak memasuki area ini, Leor terlihat tidak dalam kondisi terbaik. Leor yang terkejut bertanya apakah memang terlihat seperti itu. Bjorn yang memperhatikan Leor menyadari bahwa biasanya Leor sangat cerewet, sehingga membuatnya heran mengapa kali ini Leor terlihat murung, seolah baru saja menginjak kotoran. Leor akhirnya mengakui bahwa fantasinya tentang menjadi seorang penjelajah telah hancur. Ia merasa mereka semua menganggap dirinya masih muda dan naif. Mendengar itu, Bjorn merenungkan tentang kenyataan dunia penjelajah, tentang penjelajah yang membunuh penjelajah lain, dan tentang orang-orang yang menganggap membunuh sesama penjelajah sebagai cara untuk mendapatkan uang. Menurut Bjorn, itu jelas jauh dari fantasi siapapun. Leor dengan wajah pucat melanjutkan bahwa jika ia terus menjelajah, suatu hari ia mungkin akan dipaksa untuk membunuh seseorang. Karena itulah ia mencoba mempersiapkan dirinya selama perjalanan ini. Bjorn yang mengamatinya bertanya, apakah Leor sudah benar-benar siap? Leor dengan tatapan penuh keyakinan menjawab bahwa ia telah siap. Tetapi ia tidak tahu apakah ia akan mampu melakukannya ketika saat itu benar-benar tiba. Bjorn menganalisis bahwa ada kurangnya kepercayaan diri dalam tekad Leor. Ia melihat Leor masih diliputi ketakutan dan kebingungan. Namun menurut Bjorn, Leor jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang gemar berbohong lalu meratap dan menangis ketika benar-benar berhadapan dengan kematian. Brown menghela napas dan berpendapat bahwa penting untuk tidak bersikap sombong. Bjorn setuju bahwa lebih baik seseorang jujur pada dirinya sendiri daripada mengaku mampu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sanggup ia lakukan. Brown kemudian meminta waktu dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan kepada mereka. Hal itu membuat seluruh anggota parti menjadi penasaran. Beberapa menit kemudian mereka dibawa ke sebuah tempat. Para anggota parti menatap langit dengan wajah terpukau. Dari atas bukit, mereka memandang pemandangan di depan mereka yang dipenuhi keindahan luar biasa. Brown tersenyum dan bertanya, "Bukankah ini indah?" Ia menjelaskan bahwa pemandangan seperti ini hanya bisa dilihat pada waktu tertentu. Misha membuka mulutnya dengan kagum, benar-benar terpesona oleh pemandangan itu. Brown menambahkan bahwa tidak ada yang tahu mengapa fenomena ini hanya terjadi di lantai 3. Hikurot bersorak gembira, menyebutnya sebagai pemandangan yang luar biasa. Brown mengatakan bahwa alasan dibalik fenomena itu tidak penting selama seseorang bisa menikmati keindahannya. Brown lalu bertanya kepada Leor bagaimana pendapatnya, dan apakah pemandangan ini memberinya sedikit keberanian untuk terus menjelajah. Mendengar itu, Leor terdiam, sepenuhnya tenggelam dalam keindahan yang ada di hadapannya. Tak lama kemudian, cahaya perlahan menghilang dan kegelapan yang akrab kembali menyelimuti labirin. Semua orang, kecuali Bjorn yang berjaga, pergi untuk tidur. Bjorn memperhatikan bahwa Leor kini terlihat jauh lebih rileks. Ia merasa senang melihat Leor bisa kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan mereka. Bjorn pun kembali merenungkan semua perolehan dan pencapaiannya sejauh ini. Jumlah XP yang Bjorn peroleh sejauh ini sekitar 50 poin. Bjorn mencatat bahwa ia membutuhkan 150 XP lagi untuk mencapai level 4, sehingga ia masih memiliki jalan yang panjang. Saat ini Bjorn berada di level 3, yang berarti ia dapat menyerap 3 esensi. Sampai sekarang Bjorn telah menyerap 2 esensi dan masih memiliki 1 slot kosong. Karena itulah Bjorn tidak ingin terburu-buru untuk naik level, melainkan ingin mengonsumsi esensi yang benar-benar bagus. Brown yang berada di garis depan mengumumkan bahwa mereka telah tiba. Mulai dari titik ini adalah habitat orc. Dijelaskan bahwa habitat orc memiliki jumlah monster terbanyak dibandingkan wilayah lain di lantai 3. Ini adalah fitur khusus, di mana hanya monster peringkat 8 atau lebih tinggi yang dapat muncul. Bjorn mengakui bahwa tempat ini menempati peringkat kedua dalam tingkat kesulitan. Namun, jika mereka tidak langsung menuju lantai 4, maka wilayah ini adalah tempat berburu terbaik. Hikurot mengangkat jarinya dan mengusulkan agar untuk sementara waktu mereka bekerja sama di sini, lalu memutuskan langkah selanjutnya tergantung bagaimana situasi berkembang. Leor yang ketakutan memperingatkan bahwa ada sekelompok orc yang mendekat di depan mereka. Hikurot segera memerintahkan agar mereka bertindak sesuai dengan latihan. Mereka pun mengambil posisi pertempuran dengan Bjorn berada di garis depan. Para orc berlari menuju mereka. Sistem kemudian memberitahukan bahwa Leor menggunakan sihir ofensif peringkat 8, tombak es. Tombak es tersebut menghantam para orc yang mendekat. Bjorn menggambarkan bahwa dengan Leor dan Brown yang fokus pada serangan jarak jauh, dirinya dan Hikurot bertindak sebagai tanker. Sementara Misha menangani musuh yang berhasil mendekat. Terlihat Brown menyiapkan crossbow-nya, lalu sistem memberitahukan bahwa seorang orc penyihir menggunakan kemampuan berserker.
Mata Brown melebar terkejut saat melihat orc penyihir itu merapalkan sihir tersebut. Akibat sihir berserker, sistem menginformasikan bahwa resistensi serangan fisik orc prajurit meningkat sebesar 300% selama 10 detik. Setelah mendapatkan buff itu, mata orc prajurit tersebut langsung mengunci targetnya. Orc itu bergerak cepat melewati Hikurot dan Bjorn. Dengan keringat dingin, Bjorn menyadari bahwa orc itu berhasil menembus pertahanannya. Bjorn berteriak memperingatkan Brown bahwa orc tersebut telah melewatinya. Brown yang sudah siap menghadapi duel segera menginstruksikan Leor untuk tetap berada di belakangnya dan Leor langsung mematuhi perintah itu. Bjorn menyadari bahwa mereka harus memprioritaskan perlindungan terhadap Leor karena ia adalah anggota kelompok yang paling lemah. Brown menggunakan perisainya untuk memblokir serangan orc tersebut. Tekanan luar biasa menyebar ke seluruh area. Sementara itu, dari belakang, Misha muncul dengan belatinya sambil berteriak bahwa 10 detik telah berakhir. Setelah itu, Misha melancarkan serangan penghabisan dan membunuh orc tersebut. Darah pun muncrat ke segala arah. Sistem kemudian memberitahukan bahwa mereka telah mengalahkan orc perwira dan orc prajurit, sehingga mendapatkan 2 poin XP. Di sisi lain, orc penyihir menghantamkan tongkatnya ke tanah dan mengeluarkan suara mengerikan. Namun tiba-tiba kepalanya terlepas akibat serangan Bjorn yang muncul entah dari mana. Tista memberitahukan bahwa mereka telah mengalahkan orc penyihir dan mendapatkan 2 poin XP. Para anggota tim mengungkapkan bahwa jantung mereka masih berdebar karena pertarungan barusan terasa sangat menegangkan. Bjorn mengevaluasi total waktu yang mereka butuhkan untuk mengalahkan para orc, yaitu sekitar 8 menit. Bjorn menilai bahwa kekuatan serangan mereka memang tidak terlalu besar. Namun, hal itu masuk akal karena mereka memiliki 2 pemegang perisai dan 1 penunjuk jalan. Meskipun progres mereka tergolong lambat, menurut Bjorn justru hal tersebut lebih baik karena membuat mereka jauh lebih aman. Bjorn mengakui bahwa tim ini cukup solid dan ia menyukainya. Sementara itu, di sisi lain, Leor dengan mata berbinar merayakan keberhasilannya membunuh orc tersebut. Misha pun memberikan acungan jempol sebagai bentuk pujian. Beberapa menit berlalu, lalu Bjorn menjelaskan kembali situasi yang mereka hadapi. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pusat habitat orc, melawan setiap orc yang muncul di sepanjang jalan. Semakin dekat ke pusat habitat, jumlah orc dalam setiap kelompok semakin meningkat. Pada suatu titik, mereka berpapasan dengan orc prajurit besar, monster peringkat 7. Namun, mereka berhasil mengalahkannya dengan relatif mudah. Sistem menginformasikan bahwa mereka telah mengalahkan prajurit orc besar dan memperoleh 3 poin XP. Bjorn mengungkapkan bahwa meskipun perjalanan mereka sejauh ini terasa mulus, sesuatu yang buruk seolah selalu menantinya. Tiba-tiba, seorang pria tua terlihat merapalkan sebuah mantra bernama Injerno Ternutin yang kemudian disusul oleh ledakan besar. Bjorn dengan wajah bingung bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tak lama kemudian, pria tua itu menghampiri mereka dan menyatakan bahwa habitat orc ini adalah wilayah klan Jarwi, serta menyuruh mereka pergi ke tempat lain. Dijelaskan bahwa Dungeon and Stone pada dasarnya adalah permainan single player. Namun terdapat cara untuk membatasi suatu area jika sebuah klan telah terbentuk. Bjorn bertanya-tanya dalam hatinya mengapa mereka sampai membatasi area di lantai 3. Sementara itu, Hikurot dengan wajah berkeringat bertanya, apakah Ken Jarwi yang seharusnya berada di lantai 6 benar-benar terlibat dalam hal ini? Pria tua itu menolak menjawab. Ikrot mengungkapkan bahwa ia pernah mendengar beberapa klan elit diberi wewenang untuk menguasai bagian tertentu dari labirin, tetapi ia belum pernah mendengar habitat ini termasuk wilayah klan Jarwi. Ia bahkan meragukan apakah pria tua itu benar-benar bagian dari klan tersebut. Situasi pun memanas. Hikurot terlihat kesal, sementara Bjorn dengan cemas menyadari bahwa rasa tanggung jawab sebagai pemimpin membuat Hikurot bertindak semakin tegas. Misha yang ketakutan langsung berlindung di belakang Bjorn. Bjorn sambil menatap Misha bertanya, "Ada apa?" Bjorn bertanya-tanya, mengapa Misha tiba-tiba meringkuk di belakangnya seolah-olah sedang bersembunyi dari sesuatu. Tiba-tiba seseorang memanggil mereka, menanyakan apakah itu benar si setengah ras. Mata Misha melebar penuh kekhawatiran ketika ia memanggil salah satu pria di depan dengan sebutan Kak Tylon. Pria bernama Tylon itu langsung menunjuk Misha dan menegurnya, mengatakan bahwa ia sudah memperingatkan Misha agar tidak memanggilnya seperti itu di depan umum. Misha yang ketakutan segera
segera meminta maaf. Talon yang terlihat cemberut menggerutu bahwa Misia masih saja bertingkah seperti halfling bodoh. Pria tua itu kemudian menatap Talon dan bertanya, apakah gadis itu adalah adiknya? Talon membenarkan hal tersebut. Setelah mengetahuinya, pria tua itu mengungkapkan bahwa ia memiliki hutang budi kepada Tuan Karstein. Karena itu, jika gadis tersebut adalah saudari Talon, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Talon memotong dengan tatapan mengintimidasi, mengatakan bahwa hal itu tidak perlu. Ia menegaskan bahwa ia tidak bisa menjelaskan alasannya karena itu adalah urusan keluarga dan ayahnya sendiri juga tidak peduli pada Misia. Pria tua itu mengangguk, mengaku mengerti, tetapi tetap mengatakan bahwa setidaknya mereka perlu mengetahui alasannya. Akhirnya, pria tua itu menjelaskan bahwa mereka sedang mencari esensi orc prajurit besar karena suatu urusan mendesak. Jika semuanya berjalan lancar, maka kelompok Bjorn bisa berburu di tempat itu di lain waktu. Karena itulah pria tua itu meminta mereka untuk pergi dengan damai. Bjorn setelah mendengar penjelasan tersebut merasa sulit mempercayai bahwa klan dari lantai 6 melakukan semua ini hanya demi esensi orc prajurit besar yang bahkan bukan esensi langka. Hal itu membuat Bjorn semakin curiga, mempertanyakan apakah ada sesuatu lain yang sebenarnya sedang mereka incar. Pria tua itu dengan kepala tegak memperingatkan bahwa selama klan Jarwi berada di sini, tidak akan ada monster yang bisa mereka buru, sehingga lebih baik mereka segera pergi. Bjorn mencoba mengevaluasi situasinya dan menyimpulkan bahwa mereka hanya akan mengganggu kelompok itu jika tetap memaksa. Di dalam labirin, kekuatan adalah hukum. Bjorn berpikir mereka tidak seharusnya melangkah terlalu jauh. Namun Hikurot tampaknya berpikir berbeda. Dengan kepala tertunduk, ia menyebut situasi ini sangat menyebalkan. Bjorn yang merasa frustrasi mengerti perasaan Hikurot, tetapi ia juga sadar bahwa jika mereka tidak ingin mati, mereka harus tahu kapan harus menyerah. Akhirnya, Bjorn pun memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba Leor menyela, mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan masalah ini. Bjorn terkejut dan bertanya-tanya dalam hati apa yang akan dilakukan Leor. Leor kemudian melangkah maju dan menyatakan bahwa merupakan suatu kehormatan baginya bisa bertemu dengan seorang penyihir hebat seperti pria tua itu. Sambil tersenyum, Leor memperkenalkan dirinya sebagai Leor Wu Ridwalki, seorang penyihir peringkat tinggi yang telah mendedikasikan hidupnya untuk sihir. Namun pria tua itu tiba-tiba memotong ucapannya dengan nada mencemooh, mengatakan bahwa Leor hanyalah sampah. Kata-kata itu membuat wajah Leor pucat, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria tua itu memperingatkan Leor agar tidak memanggilnya sebagai tuan penyihir, lalu berkata bahwa Leor hanyalah seseorang yang baru mempelajari beberapa sihir dasar. Namun pria tua itu melanjutkan dengan nada menghina, mengatakan bahwa Leor hanya membual seolah-olah dirinya seorang penyihir sejati dan mencari nafkah dengan trik-trik kecil miliknya. Pria tua itu lalu bertanya dengan sinis, "Jadi sebenarnya untuk apa hidupmu didedikasikan pada sihir?" Dengan tatapan mematikan, pria tua itu berteriak bahwa keberanian Leor telah membuatnya marah, lalu menyuruh Leor untuk tidak pernah lagi menyebut dirinya sebagai penyihir. Leor benar-benar terpukul mendengar kata-kata itu. Bjorn yang melihat kejadian tersebut menyadari betapa hancurnya mental Leor saat ini. Ia merasa kasihan pada Leor. Namun tiba-tiba Hikurot berteriak dengan marah, mengatakan bahwa perkataan pria tua itu sudah keterlaluan. Hal itu langsung membuat Bjorn khawatir. Bjorn merasa kesal pada Hikurot yang keras kepala, menegaskan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk pergi, bukan menantang kelompok dari lantai 6. Namun pria tua itu justru memprovokasi dengan tatapan suram, mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan kebenaran. Hikurot meledak dalam kemarahan, berteriak bahwa itu bukanlah kebenaran. Bjorn segera mencoba menghentikannya, tetapi tiba-tiba sistem melaporkan bahwa Hikurot mengaktifkan kekuatan petir. Hal itu membuat Bjorn bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar akan bertarung melawan klan lantai 6 di tempat ini? Hikurot mengangkat palunya dan berteriak keras sambil melompat ke arah penyihir tua itu.